ini guru, saya ini petani, saya ini pedagang, pebisnis, saya ini udah hilangkan, ganti dirubah dengan saya ini sebagai dai Allah. Ini penting perasaan. Sehingga kalau kita merasa dai itu 2,5 jam gampang, taklim harian mudah, 3 hari apalagi. Kita mau tambah masa 5 hari sebulan, oke. Diajak lagi 7 hari sebulan, boleh. 10 hari setiap bulan, siap. 4 bulan setiap tahunnya, oh kita nggak ketinggalan. Seperti itu kalau perasaan dai Allah itu. Kadang-kadang kita kalau udah dikasih takajat dakwah malah kita lari, ini bukan dai. Kalau di daftar rumah yang siap masturat, oh ada berapa rumah. Begitu ditakajakan ada jawab masturat, ada yang ngaco. Ini bahaya. Siap kita rumah dai, kita diri kita sebagai dai, takaja kemanapun, insya Allah. Walaupun begitu dengan musyawarah, walaupun seperti itu dengan musyawarah. Ini fungsi musyawarahnya ajib ini, Pak. Segala apa kita ini selalu dengan musyawarah. Nggak bisa diselesaikan, bawa ke yang atas. Dari muhalah kemudian kita ke provinsi, kalau nggak provinsi kita ke suruh, kita tanya, selalu tanya itu penting. Karena kita ini dai. Coba Bapak sebentar. Ketika kita keluar, ketika kita 3 hari, 40 hari, 4 bulan, terasa ringan nggak Pak? Hidup itu terasa ringan nggak? Ringan. Tapi begitu kita pulang, hidup itu terasa berat nggak? Berat. Bedanya kenapa? Karena ketika kita keluar tuh semua hidup kita 24 jam dimusyawarahkan. Betul tidak? Mau ke WC izin. Mau ke WC izin Mbak. Di rumah ada nggak istri kita mau ke WC izin nih? Anak kita ya mau ke WC izin nih. Kata Pak. Makanya kenapa orang lagi keluar tuh hidupnya tenang, ringan, enak. Rata-rata kalau orang keluar tuh tambah gemuk. Iya, tambah gemuk Pak. Karena nggak ada pikiran lagi, dia bebas aja, soalnya udah dimusyawarahkan. 24 jam hidup dia tuh udah dimusyawarahkan semuanya. Pada subuh apa, jam 9 apa, nanti zuhur apa, asar apa, maghrib apa, isya apa, sudah selesai semuanya. Sampai pagi lagi itu udah selesai beres. Coba, mau ketemu siapa udah dimusyawarahkan, mau kemana dimusyawarahkan. Itu nikmatnya musyawarah itu di situ. Maka hidup kita ketika keluar tuh berkah banget. Beda dengan di rumah itu mumet kita itu. Kadang-kadang kita nggak tahu istri kemana, anak kemana, masya Allah. Nggak izin nggak apa. Tiba-tiba pesanan online banyak, tagihan Shopee, tagihan ini. Siapa yang ngasih izin ini? Kan begitu Pak. Ya Allah ya Rahman, gitu kan. Ini masalah ini. Maka berkat musyawarah lah hidup kita ini menjadi thayyibah. Nah, kalau kita di rumah musyawarah, di muhala kita taat musyawarah, di halaqah taat musyawarah, kita apa-apa kita bertanya, Coba ya, kita bertanya. Sehingga kita nih dalam hidup nih, kata Maulana Zubair, ada 5 yang kita jangan sampai kita tinggalkan. Yang pertama, harus kita betul-betul pegang ini. Yang pertama banget, orang yang kuat imannya. Kita harus berteman dengan dia. Kalau bisa di kumpulan nama itu di handphone kita tuh ini nomor yang pertama nih. Kalau darurat iman kita lemah nih yang dipanggil dia. Berteman dengan dia, iman yang kuat.
Karena satu saat ketika kita iman lemah, dia akan ingat kita, dia akan nolong kita. Ini betul-betul harus ada, berteman dengan orang yang kuat iman. Kita bisa lihatlah di antara muhala kita, halaqah kita, siapa yang kuat iman ya. Sehingga kalau kita lagi tersungkur iman kita, dia akan menyelamatkan kita. Kita berteman dengan mereka. Yang kedua, ulama. Kita mesti ada dekat dengan ulama, bukan ulama secara umum, tapi ulama secara personal. Harus ada kita namanya guru mursyid kita, yang dalam segala hal kita bertanya, minta petunjuk. Bagusnya Kargun. Ulama-ulama banyak, ada lulusan Pakistan, lulusan ini, lulusan itu. Kita jangan sampai masalah kita, kata Maulana Jubair, rusaknya umat itu karena hidup mereka tanpa bimbingan ulama. Merasa udah 4 bulan, merasa orang lama, kita tidak ada yang kata dengan ulama tertentu. Anak kita mau nikah, tanya ke ulama. Mau bangun rumah, tanya ke ulama. Mau pindah kerja, tanya ke ulama. Mau ini, mau itu, tanya ke ulama. Sehingga dipastikan dalam hidup kita tidak ada satupun keputusan penting tanpa kita bertanya pada ulama. Coba bersedia hadirin. Ulama yang penting banyak. Dan itu bisa kita lintas halaqah, lintas markas, lintas ini, atau kita bisa langsung tanya ke masyayikh. Saya jadi penulis itu nanya kepada Maulana Nabul Hasan, Hadrat, saya begini-begini, saya punya anak, saya punya pesantren, saya harus apa? Saya nggak punya penghasilan. Kamu bisanya apa? Saya bisa menjahit, saya bisa tukang, saya bisa menggambar, saya bisa melukis, saya bisa ini, bisa ini. Kurang lebih 12 waktu itu saya ajukan. Ya sudah, kamu menulis. Alhamdulillah berkah. Nanya sama ulama itu penting. Maka ini 2. Yang ketiga ini berhubung akrab dengan orang-orang lama yang senior, walaupun mereka sudah lemah. Jangan malah dicela. Kamu baru sadar 25 tahun, nggak pernah 3 hari ya, mau jadi pesalat. Wah, nggak boleh. Orang lama ini penuh berkah ya, barokah itu dengan orang-orang lama. Kata Pak Cecep, walaupun orang lama itu sudah nggak sholat lagi, tetap kamu hargai mereka. Bisa jadi kamu dapat hidayah karena dia. Dulu kamu dapat hidayah karena dia, sekarang dia nggak sholat lagi. Bagaimana sekarang kamu jadi sebab hidayah untuk dia? Dia jadi dapat hidayah karena kamu. Maka jangan diejek orang-orang lama yang tadi saya bilang lemah itu, lagi menikmati, biarkan saja. Dia sudah capek mungkin kita itu. Ikrom, bawa buah-buahan, peduli sama apa? Sama keluarganya yang sakit dan sebagainya. Selalu bersedia hadir. Kemudian yang ketiga, keempatnya, berhubung baik dengan sesama karkun. Jangan ada pecah hati. Namanya karkun itu luas hati, pandai memaafkan, pandai memaklumi, pandai menerima alasan. Oke, nggak apa-apa. Ya, harus seperti itu. Jangan sama muhala bertengkar, pecah hati. Sama halaqah pecah hati, markas pecah hati, provinsi pecah hati. Ya. Jangan-jangan sama malaikat juga pecah hati. Ini bahaya. Jangan mudah pecah hati. Di hidup itu kita apa saja bos. Coba ya, sama kartun ya penting. Kita karena orang yang paling peduli dengan kita ini kartun sebetulnya Pak. Kartun yang paling peduli dengan kita. Kadang-kadang daripada keluarga kita sendiri, kartun lebih peduli. Yang terakhir, berhubung baik dengan orang-orang awam. Mau itu penjudi, pemabuk, dekati mereka. Bisa jadi mereka husnul khotimah daripada kita. Nauzubillah. Bisa jadi mereka berubah hidupnya. Jangan dicela, jangan di ini, mereka itu baik.
dulu ada dari lingkungan saya namanya Toto Batok. Toto Batok ini kepala pasar, ketua gangster, tukang mabok, tukang apa, parah orangnya, namanya Toto Batok, tukang mabok memang. Tiba-tiba dia menghilang 4 hari. Setelah 4 hari muncul, dia laporan, Ustaz, saya 4 hari dibawa Densus. Kenapa? Saya diinterogasi. Diinterogasi apa? Tentang pondok katanya, tentang Ustaz. Mau ditanya ini ajarannya apa nih? Ngajar apa? 4 hari terus ditanya-tanya. Ini ada kuda, ada panah, ini apain? Ini kamarnya, pokoknya ditanya-tanya. Dia tukang mabuk, dia nggak ngerti apa. Pas ditanya, ada nggak itu ngajar-ngajar teroris apa? Langsung bilang itu ke polisinya. Ke polisi, itu Ustadz Andi Abdurrahman itu nggak mungkin ngajarin teroris. Orang kita pemabuk, penjudi itu senantiasa didoakan kalau hari raya. Kalau hari raya itu saya sengaja kalau doa itu, ya Allah, kan pemabuk juga datang tuh, ya penjudi itu datang tuh, yang tukang teler-teler itu datang semua tuh kalau hari raya. Nah, itulah saya doa, ya Allah, sayangilah para pemabuk, sayangilah para penjudi, jangan kau cabut nyawa mereka dalam maksiat. Mereka juga ingin taubat ya Allah, ingin jadi hamba-Mu yang soleh. Mudahkan mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, jangan kau marah. Oh itu penjudi senang semua. Mereka bilang ke polisi itu, nggak mungkin bikin bom, nggak mungkin bikin itu. Saya itu selalu doakan para penjudi pemabuk. Nggak mungkin mereka begini. Terus ikut apa? Itu jamaah tabligh. Kamu bilang dari tadi kalau itu jamaah tabligh, ya langsung dikasih uang 500.000 udah bebas. Dari tadi kamu cerita kalau itu jamaah tabligh. Dulu kan. Nah ini kita berhubung dengan orang-orang baik. Almarhum Haji Komar kakak saya itu, abang saya itu dari pondok ke jalan raya itu kan cuma 200 meter. Tapi dari jalan raya ke pondok itu kalau dia mau nyari bis itu bisa 3 jam 4 jam. Karena semua disapa. Tukang beca disapa, yang lagi mabok disapa, tukang parkir disapa, diobrolin semua. Bisa 3 jam 4 jam ini dari rumah ke jalan raya itu, padahal cuma 200 meter. Berhubung baik. Sampai kalau orang mabok itu kalau lagi kita nunggu bus itu kan ada bawa pada botol, Ustaz ini haramnya. Iya, tapi saya minumnya dengan Bismillah Ustaz. Ya udah dapat pahala Bismillahnya, tapi maboknya tetap dosa. Nah itulah hadir ya. Jadi 5 unsur ini kita deketin semuanya. Saya bersedia aja nih. Ini itu kita berubah. Ya. Kalau ada perselisihan tanya. Misalnya masalah markas kita itu bukan wewenang kita. Suruh saja bukan wewenang. Bikin markas itu nggak ada kita wewenang suruh itu. Malam Sabtu Zahri nggak ada. Semuanya wewenang masyayikh. Ini satu poinnya. Dimanapun markas di seluruh dunia ini hanya boleh didirikan, dibentuk atau disahkan hanya oleh masyayikh. Syuro tidak berhak, apalagi daerah-daerah tidak ada ya. Jadi kita prosedurnya itu saja, mana yang dibentuk oleh masyayikh ya itulah ya. Kita sudah punya aturan-aturan yang baku seperti itu, sehingga hal-hal seperti itu kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai kita merasa ini kita akhirnya langgar, ribut, pecah dan sebagainya. Dan itu sudah aturan baku di seluruh dunia dari dulu lagi itu. Dari sebelum ikhtilaf juga sudah begitu. Kalau pengen markas diajukan melalui syuro, diajukan nanti disahkan oleh para masyayikh. Nah, kita hanya ngajukan, bantu ngajukan saja. Tapi bukan berarti bahwa kita kemudian markas sudah disahkan oleh masyayikh, kemudian kita terus markas
dengan masa ikhtilaf ini kadang-kadang ada banyak perubahan juga. Ya, misalkan sudah ditentukan di masjid A, tapi gara-gara ikhtilaf, kemudian kebijakan kita ini misalkan markas ini dipakai oleh sebelah, kita harus kemana? Ya kita bikin markas yang baru gitu ya, karena ini dipakai oleh sebelah, boleh itu. Kita ini kan dari syuro kita, ya. Tapi kalau kita baru membentuk dan sebagainya, apalagi di situ sudah ada, kadang-kadang jarak itu fleksibel saja, bisa jadi jarak itu ya malah yang jauh bagus, yang dekat malah nggak datang, jadi tidak menentukan juga. Nah ini aturan arahan dari masa yang bapak-bapak perlu ketahui bahwa untuk urusan markas seperti itulah ya syaratnya, aturannya. Mengenai layak tidak layak apa semuanya nanti kita ajukan ya kalau memang. Kemudian apa lagi? Nah kemudian semua tertib-tertib itu begini hadirin, ada orang kadang-kadang gara-gara tertib pecah, gara-gara tertib pecah, itu malah nggak tertib. Kalau itu tertibnya seperti ini, kemudian pecah, ya itu malah nggak tertib. Tertib itu justru yang menyatukan. Makanya tertib itu jangan dipaksakan ke orang lain. Tertib itu diri kita. Tertib itu untuk diri kita. Orang lain pun kita hanya ingatkan, nargib, dorong, tapi untuk pelaksanaannya kita sendiri. Ya, makanya kita nggak ada kita nuding orang, nyalahkan orang tertib. Ya, bisa jadi orang itu nggak tertib karena ada alasan juga. Makanya kita dalam masalah tertib yang penting satu hati, itu paling utama. Tertib paling utama itu satu hati. Dan jangan ngotot kita merasa benar. Kata Maulana Ihsan, di dunia kamu ngotot merasa benar, tapi di akhirat bisa dikatakan kamu salah. Ayo apa? Kalau Allah katakan kamu yang salah, apa jawab kamu? Di dunia ngotot saya paling benar, saya paling tertib, saya paling ini. Nah tiba-tiba di akhirat disidang lagi di mahkamah Allah, kamu yang salah. Mau ngomong apa kamu? Ya. Makanya kita nggak usah wah merasa ini, merasa benar, merasa ini. Makanya tadi tahajud, ta'assub. Oh ini yang dua belum dibahas. Gurur itu berlebih-lebihan. Ya. Gurur itu melalaikan, guyu berlebih-lebihan. Kalau gurur itu ya kalau bahasa kasarnya mah HP lah. Bahasa kasarnya gurur itu HP ya. Bagi banyak buka HP, bagi ini buka HP. Ya. Ini gurur, melalaikan. Kalau guru itu berlebih-lebihan, ya, sekolah jos pakai sorban, pakai jubah, ini nggak betul. Salah ya, masalah. Jadi ini semua hadirin kita pahami sedikit-sedikit yang kita bisa sampaikan, walaupun secara detail mungkin nanti bisa kita ikuti. Ya. Kita ini kalau jadi fesalat ya, itu amanah, ya amanah. Sebagaimana saya sekarang bayang, ilham saya ada, karena kita nggak pernah persiapkan untuk bayang dengan nggak pernah ditulis atau apa dirancang, enggak. Tapi kita ambil usulan, apa materi saya bayangin, apa muatan-muatan, makanya tadi diingatkan muatan-muatannya apa saja. Begitu juga fesalat. Fesalat itu ilham, betul tidak? Betul. Dia bukan sebagai suatu pemutus yang dia sudah rencanakan, bahaya. Kalau fesalat sebelum musyawarah dia sudah ada rancang-rancang keputusan, nah ini bahaya. Dia khianat. Ya. Fesalat dia boleh merancang keputusan sebelum musyawarah. Oh dia udah nanti segini.
itu tuh saya itu, wah nggak boleh itu. Dia nanti saya kasih khidmat resnya dia. Ini nggak boleh dirancang. Tapi ngumpulkan pendapat. Ngumpulkan pendapat baru ilham. Ini amanah Risalah itu begitu. Jadi jangan kita ini kemudian tidak dengar pendapat, putus. Apa? Dengarkan pendapat. Bisa jadi yang terbanyak, bisa jadi yang sedikit, bisa jadi yang nggak ada usulannya. Dan ini usul A, ini usul B. A terbanyak diputus A. Ada putusan usulan A, B sedikit diputus B. Gak apa-apa. Namanya ilham. Ya. Atau bisa juga usulan A, usulan B, saya putus C. Itu juga apa-apa ilham. Tapi jangan sampai kita ini A belum usul, B enggak usul, udah C saja. Ya. Usul B, enggak ada C. Yang B mau usul B, enggak ada C pokoknya. Kamu nggak dengar ya C? Nah ini nggak boleh. Itu otoriter, itu gangster namanya. Apapun yang terjadi setelah itu, hadirin, ya kita ini kan tidak sempurna. Syuro juga tidak sempurna. Masya Allah kita dengar kemarin ya, Ustaz Sabri mengembalikan kita kepada nol lagi. Kita ini siapa? Qabuliat itu milik Allah saja. Kita nggak tahu di antara kita siapa yang diterima, siapa yang tidak. Orang bertambah lama, kata Muhammad Zakaria, apa yang harus ditangiskan ketika kita bertambah lama dalam usaha agama ini? Apa yang harus ditangiskan? Qabuliat. Semoga Allah terima. Jangan tambah lama tidak ada yang diterima. Kita takut itu. Makanya kita minta qabuliat, ya Allah qabul. Sekarang siapa yang jamin bahwa kita diterima? Siapa yang jamin? Ada nggak yang jamin? Nggak ada. Maka qabuliat ini yang kita tangiskan setiap hari, setiap malam. Ya Allah, kabulkan saya, kabulkan saya. Haji Sapi itu minta dikabul tuh. Kabulkan saya, Allah, kabul Allah, kabul farma, ya Allah, kabul farma, ya Allah, kabul farma. Kabul, minta pengabulan. Kita merasanya sudah dikabul, belum tentu dikabul oleh Allah, Pak. Belum tentu. Kalau Allah kata kadzabta, kamu sudah dusta, kamu sudah bohong, kamu ini pura-pura, kamu ini hanya munafik saja. Tapi belum jawab. Nauzubillah min dzalik. Makanya sudahlah dalam usaha dakwah ini kembali pada tadi perubahan. Zahir batin kita berubah. Tidak ada kepentingan, tidak ada apapun, Pak. Hanya Allah saja, hanya Allah saja. Qabuliat Allah. Ya. Saya nggak diterima di provinsi, nggak apa-apa. Nggak jadi Faisalat, nggak apa-apa. Nggak jadi kita ambil, nggak apa-apa. Di Halaqah nggak jadi, di markas nggak jadi, di ini nggak apa-apa. Yang penting saya jadi ahli surga. Coba bersedia hadirin. Ya. Sabar aja, sabar, sudah sabar. Kalau lihat ada pertentangan apa semua ini, kita sabar. Jangan manas-manasin, jangan malah jadi provokasi. Kita malah jadi oh ini nambah-nambah dan sebagainya. Nah. Itu yang selamat, itu yang selamat. Karena fitnah itu akan terus ada, fitnah itu akan terus ada, terus ada. Maka kita juga alhamdulillah ya artinya Syuro sayang kepada semuanya. Gak ada kita ini mau berhentikan orang, mau larang ini, gak ada. Kita gak ada hak, ini kerja Allah, bukan digaji, siapa yang bayar? Ya, hak kita apa ini gak ada. Ya ini semua karena Allah. Maka 4 bulan ke depan pun Syuro akan datang lagi melihat perkembangan apa yang terjadi. Selama mungkin setahun 2 tahun ini Sulbarnya akan terus kita dikunjungi oleh Syuro, yaitu kalau diterima Syuro juga di sini. Ya. Masalah kita akan ini, kayaknya kita masih ketagihan soto Makassar ini sama apa soto saudara itu, sop saudara itu. Jadi kita izinkan datang lagi 4 bulan lagi dan lagi. Kita ingin sih lengkap semua Syuro itu ke sini.
inginnya itu lengkap semua surah ke sini. Doakan amin ya rabbal alamin. Nah, karena pas hari yang sama sekarang ini ada 3 musyawarah daerah sehingga dibagi-bagi. Makanya tadi dikatakan oleh Ustaz Sapri, hari ini nih tidak ada surah yang di rumah, tidak ada satupun surah yang di rumah, semua sedang bergerak, semua sedang bergerak. Ya. Ajib ini sekarang ini memang masya Allah kita dituntut untuk ini. Dan hadirin memang permasalahan umat ini ya beginilah kita harus hadapi. Ya, mumpung bapak-bapak belum jadi surah, nanti barangkali jadi surah saya cerita. Beginilah repotnya itu masalah umat tuh begitu. Ya, insyaallah ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya, insyaallah nanti kita ada program sampai terakhir kita doa. Berapa? 8.30 ya. Subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.